Sahabat Gemilang, saatnya Anda simak tanya jawab seputar Ramadan dalam Sana Sini Seputar Ramadan. Sebelum 6,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gemilang. Senang sekali kembali pada kesempatan sore hari ini ya, selama bulan Ramadan setiap hari Kamis mulai pukul 5 sore sampai dengan menjelang berbuka puasa. Apalagi kalau bukan di ajang sana sini seputar Ramadan. Nah, sahabat Gemilang, tanpa terasa ya kita telah memasuki ataupun sampai di pertengahan bulan Ramadan. Tentu kita menyadari bahwa di awal Ramadan itu ya sangat semangat kita sangat tinggi dalam beribadah. Namun ketika mulai memasuki pertengahan bulan, sebagian dari kita mulai merasa itu ya lelah atau gak maksimal seperti awal-awal gitu. Nah, pada kesempatan sore hari ini di sana sini seputar Ramadan ya, kita akan membahas hal tersebut. Ya pasti pada kesempatan sore hari ini Diki nggak sendirian ya sahabat Gemilang. Di sana sini seputar Ramadan kita bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Dan pada kesempatan sore hari ini Diki bersama Ustazah Azizah Herawati SAG MSI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Selamat sore Bu Azizah. Iya, kabarnya sehat Bu Azizah ya? Lari-lari ini jadwalnya ramai nih. Ya, Bu Azizah, kita yang ngobrol tentang tetap semangat di pertengahan bulan Ramadan. Nah, untuk mungkin menurut Bu Azizah nih, mengapa nih semangat kita di pertengahan Ramadan kita bisa menurun itu biasanya karena apa Bu Azizah? Ya Mas Diki, sahabat Gemilang semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu Mas ya di biasanya sama Mas Arman ini sama Mas Diki ini juga soulmate saya juga sahabat Gemilang. Jadi jangan khawatir, saya sudah biasa juga dengan Mas Diki sudah lama. Jadi kita ngobrol tentang kita sih sebenarnya yang sudah mulai kadang kendor ya Mas ya. Jadi pertama jelas karena fisik ya, kita kemarin baru awal-awal semangat genjot gitu ya, terus lama-lama mulai lemes gitu ya, secara fisik tubuh kita juga mulai beradaptasi dengan perubahan. Kemudian juga kebiasaan kita yang kemarin semangat di awal sudah mulai kendur. Tentu terutama emak-emak itu Mas Diki ya, sudah mulai ya, ibadah tarawih gitu ya. Sudah mulai beli apa nih gitu ya. Mas Diki mau beli baju baru enggak kan gitu ya. Fokusnya udah hilang gitu udah, ya sudah mulai. Tapi semoga itu tidak gitu ya. Tapi rata-rata seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, ini kita cari biang kerok ini, godaan setan yang terkutuk ya. Tapi jangan sambil liatin. Liatin Diki ini ya. Godaan setan dan juga hawa nafsu. Walaupun katanya di Ramadan setan-setan itu dibelenggu ya Mas ya, tapi sebenarnya membelenggu itu kan kita sendiri. Bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu itu supaya kita tetap semangat dalam di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir banyak sekali yang kurang paham terhadap hakikat dari Ramadan itu sendiri gitu ya. Jadi banyak orang yang menganggap Ramadan ya rutinitas tahunan gitu. Oh puasa, oh gini, Ramadan tuh kayak gini. Akhirnya Ramadan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja gitu ya. Kita kan ingat ya ada tiga golongan dalam menyambut Ramadan itu. Yang pertama yang gembira, sejak awal sudah semangat sekali sampai tuntas pun tetap nggak kendur. Kemudian yang kedua yang biasa-biasa saja. Oh ya ini yang Ramadan tuh gitu. Iya. Oh betul. Nah terus yang terakhir yang Pak Nyamari yang ini yang susah Ramadan tuh poso gitu. Itu. Nah ini mungkin yang dua ini Mas yang mulai kendur ini. Tapi kalau yang
pertama tentu dia susu semakin semangat karena ini kita sudah masuk di paruh kedua Mas. Di mana paruh kedua, kalau paruh pertama itu rahmat, kalau paruh kedua kan maghfirah. Maghfirah kan berarti ampunan ya. Kita sudah ngadang ampunan Allah di sini ya. Sebelum nanti di paruh terakhir kita ingin sekali dijauhkan oleh Allah dari azab neraka gitu. Iya, jadi untuk apa itu semangat kita menurun di bulan Ramadan itu biasanya tadi pertama adalah karena kelelahan fisik ya. Kemudian kebiasaannya sudah mulai tergoda-goda itu ya, kendur terus gitu. Godaan setan dan juga hawa nafsu, dan terakhir tadi adanya kurangnya pemahaman tentang Ramadan itu sendiri ya. Jadi iya. menganggap Ramadan itu hanya rutinitas tahunan biasa. Gitu ya. Iya. Terus lantas bagaimana nih cara kita agar tetap semangat ya, ya di pertengahan bulan Ramadan? Nah tentu di kajian kita kali ini ya Mas Diki, kita lebih pada bagaimana kita saling memotivasi, berbagi tips agar kita tetap semangat gitu. Sebenarnya menyemangati saya dan Mas Diki juga gitu juga. Iya, bersama-sama gitu. Supaya tetap di tengah aktivitas yang luar biasa. Hari ini kan karena kita nggak sama Mas Arman itu karena beliau juga sakit pun masih meliput ya kegiatan-kegiatan di luar. Mas Diki pun kadang bergantian seperti itu. Itu perlu juga kita saling support supaya tetap semangat, tidak ada yang apalagi kayak anak kecil mokel gitu udah nggak ada musimnya sekarang ya Mas ya itu ya. Jadi yang pertama, yuk kita refresh lagi, kita charge lagi, mengingat lagi apa tujuan kita berpuasa itu. Tujuan puasa Ramadan kan populer sekali ya yang di surat Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu. Jadi predikat takwa yang kita cita-citakan itu akan terwujud saat kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi yuk kita refresh lagi. Kayak kita ikut event apa gitu Mas, saat kita mulai kendor, loh kita kesini mau ngapain kan gitu. Jadi refresh lagi. Nah kita di Ramadan ini saat mulai kendor, saat mulai nggak semangat, yuk kembali lagi. Berumah tangga itu kan juga gitu. Saat mulai ada konflik, kita kembali. Dulu kita mau menikah itu ngapain gitu. Jadi merefresh kembali, ngecas kembali supaya nggak ngedrop. Kemudian yang kedua ya, menjadikan Ramadan ini sebagai peluang emas. Sejak dulu sudah kita tahu bahwa setiap menjelang Ramadan Rasulullah itu berpidato menyampaikan bahwa Ramadan itu bulan penuh berkah, pintu ampunan dibuka, pahala diobral sedemikian rupa, dosa-dosa diampuni, neraka ditutup, surga dibuka. Itu kan luar biasa. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan peluang emas itu? Ibarat mall baru membuka super sale. Kok kita nggak ke sana, nanti tahu-tahu ke sana sale-nya udah tutup gitu kan, rugi gitu ya. Jadi kita yuk berburu pahala, pergunakan kesempatan ini, jangan sampai nanti saat Ramadan berlalu kita gelo ya, kecewa, menyesal kita tidak memanfaatkan bulan itu karena hanya 1 bulan, hanya 1 bulan sementara yang lain 11 bulan gitu ya. Lagian juga belum tentu ya di bulan ketemu Ramadan lagi. ketemu lagi, kita nggak tahu ya teman-teman kita. Jadi Ramadan kita selalu ingat teman-teman kita yang menemani kita dulu saat berbuka. Ya semoga beliau semuanya diampuni oleh Allah, ditempatkan tempat yang terbaik. Karena kita nggak tahu ya. Jadi kita nggak tahu apa kalau ada banner yang serem itu Mas. Berbuat baiklah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu ini Ramadan terakhir bagimu. Serem banget kan ya. Iya, tapi menurut Diki ya, yang namanya berbuat baik itu sebenarnya nggak harus dilaksanakan bulan Ramadan. Cuman di bulan Ramadan itu kan pahalanya lebih. Iya. Lebih jadi tinggi, ibaratnya bukan aji mumpung. Kita toh juga bukan, kalau sudah terbiasa. Kemarin saya geli juga waktu ada videonya Cak Nun itu. Coba jujur aja, sebenarnya kamu itu seneng nggak sih suruh puasa gitu? Coba Mas Diki, sebulan puasa seneng nggak sih gitu? Kan berat, jujur saja berat. Kalau nggak terbiasa, karena kita nggak terbiasa itulah akhirnya kita disuruh gitu, supaya kita membiasakan kebaikan.
gampang aja. Anak nggak pernah nyapu suruh nyapu, berat. Kedrumelan gitu kan ya. Ketemelan. Cara tahu sinau kan sinau berat, tapi saat dia sudah membiasakan, akhirnya dia akan terbiasa tanpa disuruh sinau, tanpa disuruh nyapu, kayak gitu, tanpa disuruh sudah puasa, gitu Seperti ya. mungkin di hari biasa mungkin bisa di puasa hari Senin Kamis Iya, gitu. makanya nanti begitu Ramadan berlalu kita tidak terus terlena, sawal, wah terus pesta-pesta. Akhirnya ada sunnah puasa sunnah sawal yang 6 hari itu. Yang punya hutang, terutama perempuan yang insya Allah kalau masih normal pasti punya hutang minimal paling enggak 7 hari ya, sebanyak sedikitnya kira-kira segitu. Kodok segera nyarutang. Mungkin kita kalau orang hutang ke kita aja minta segera ditagih, kok kita utang sama Allah nggak segera dilunasi. Itu makanya supaya kita tetap bisa ngerem gitu. Itu ya. Jadi itu. Kemudian kita atur lagi pola hidupnya, Mas. Ya, supaya tips kita agar tetap semangat. Misalnya terkait istirahat gitu ya. Tidurnya ya yang cukup berkualitas. Walaupun orang sering rumornya kalau Ramadan apa, Mas? Lebih baik tidurnya orang puasa itu berpahala. Oke, tapi itu sebenarnya bukan berarti kita isi hari-hari dengan tidur, bukan. Tapi kita daripada kita melakukan kemaksiatan saat harus istirahat, manfaatkan waktu istirahat itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika nanti kita harus beribadah, terutama malam hari kan waktu kita tidak seperti malam-malam yang lain. Tahu-tahu pagi aja ya Mas ya. Jadi kita sebentar lagi kita takjil ya, kita buka puasa, maghrib sudah, baru sebentar sudah isya, tarawih, tadarus, tahu-tahu sudah jam 10 ya Mas ya. Istirahat sebentar sudah bangun sahur, apalagi para ibu yang harus mempersiapkan, walaupun tidak hanya ibu ya, tapi harus mempersiapkan sahur. Terus subuh, terus sudah ikut kajian subuh, kerja, tahu-tahu sore lagi. Itu harus kita atur. Kemudian tapi ada juga loh Bu ya, waktu libur gitu ya, temannya Diki itu ya. siapa nih? Itu kalau libur habis sahur malamnya begadang gitu ya, habis sahur tidur, nanti bangun lagi sore gitu ya. Ada juga yang kayak gitu Bu ya. Nah, itu jadinya malah nggak produktif. Di kajian kita pekan lalu kan bagaimana kita tetap menjaga etos kerja di bulan Ramadan gitu ya. Jadi Ramadan bukan waktu hanya untuk tidur saja, tapi rutinitas kita tetap berjalan walaupun porsinya mungkin dikurangi. Kalau kita ambil hikmah dari bekerja di bulan Ramadan, di bulan penuh berkah, justru itu bernilai ibadahnya lebih tinggi kan gitu. Iya, ya. soalnya dalam hal itu kan masih ada siang harus sholat duhur, Iya, sholat asar iya, gitu. Kayak anak kecil aja gugah, sholat, ngantuk, tidur lagi. Iya. Yes, enggak gitu. Tahapnya sudah tidak itu. Kemudian pola makan ini Mas, ya kita kan budaya kita itu kan balas dendam. Saat siang menahan tapi malamnya apa aja mau dimakan. Nah, itu yang akhirnya merusak tubuh kita gitu. Itu yang harus kita ingat, apalagi di malam hari. Makan yang gula terlalu banyak juga tidak bagus karena metabolismenya saat kita tidur kan berhenti ya Mas ya, ya kan. Jadi kita atur pola sedemikian rupa supaya tubuh tetap nyaman, tidak justru setelah Ramadan kita malah tidak sehat. Kalau kita mau menyadari bahwa Ramadan itu justru puasa tidak hanya Ramadan. Itu sarana detoksifikasi, pembersihan racun-racun dalam tubuh, istirahat kan. Nah nanti sudah dibersihkan jangan diisi racun lagi dong. Racunnya sekarang bukan yang mematikan loh Mas, tapi enak-enak. Nanti ke depan tuh Mas Diki kan ke depan itu nanti. Betul. Nanti masukin racun kan? Iya, kolesterol. Betul. Gula, kolesterol itu. Gula. Itu santan-santan yang kadang berlebihan itu akhirnya membuat kita juga nggak sehat. Kemudian mengurangi waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Mas, kita malah scroll reel oten-oten media sosial yang tidak mendidik, yang tidak bermanfaat. Itu mulai kita kurangi. Puasanya tidak hanya puasa nggak makan, minum dan hawa nafsu, tapi ya nafsu scroll yang tidak terkendali. Harusnya dapat berapa juz mengaji malah habis, tahu-tahu sudah waktu udah harus pulang kerja, ternyata di kantor cuman mainan HP misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita
menyia-nyiakan itu. Iya, gitu ya. memang ini Bu Azia, perbedaan waktu kecil dulu sama sekarang itu, kalau waktu kecil itu di bulan puasa sebelum berbuka puasa, ngabuburit, bisa ngobrol bermain apa. Kalau zaman sekarang itu anak-anak sudah mulai bermain main HP ya. Jadi eman sekali. Kalau dulu kan kita eranya belum teknologi yang seperti sekarang ya, masih kita ya. Kalau sekarang ada sih masjid-masjid yang adakan hampir banyak sekali ya Mas kajian, tapi anak-anak kalau nggak ada yang peduli, mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik, akhirnya hanya tongkrong-tongkrong main HP misalnya ya, terus ngobrol-ngobrol yang nggak benar. Tapi sekarang insya Allah sudah banyak ajang untuk bisa mengisi sore dengan baik, termasuk kajian kita kali ini kan mungkin ada sahabat Gemilang yang tidak tindak masjid, bisa menyimak atau dalam perjalanan bisa menyimak kegiatan kita yang positif ini, sehingga puasa betul-betul diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi untuk kalau untuk khusus anak-anak itu tergantung kembali pada orang tua. Iya kan sekarang ada beberapa, misalnya di masjid kami itu yang dekat sini itu ya Mas Diki tahu kan, itu dikelompokkan yang orang tua juga pengajian, terus anak-anak TPQ ya ada kegiatan tetap ngaji TPQ. Nanti saat tarawih pun mereka dipisah supaya nggak terkesan tarawihnya lama terus dia rame juga, walaupun anak-anak memang rame ya, tapi pendidikan di bulan Ramadan itu juga luar biasa untuk anak-anak. Apalagi nanti saat sudah tiba mereka libur, biasanya beberapa tempat mengadakan mabit ya, malam bina iman takwa. Itu juga melatih anak-anak untuk beribadah ya, tidak hanya ya, walaupun di antara mereka juga ada permainan, ada game gitu ya. Termasuk di sekolah-sekolah kan anak-anak suruh bawa buku, ya. Walaupun itu awalnya terpaksa, tapi ternyata asik banget. Mereka itu betul-betul excited. Waktu saya misalnya saya ngisi kajian di beberapa tempat itu, anak-anak minta, ternyata mereka juga mencatat ringkasannya gitu ya. Jadi terus akhirnya minta tanda tangan mubaliknya, itu kan pendidik disiplin juga sebenarnya, walaupun diawali dari terpaksa gitu ya. Tapi lama-lama itu hal yang dirindukan oleh mereka, itu kembali ke orang tua ya, atau takmir masjid yang peduli terhadap anak-anak gitu. Bu Aziza, sebelum kita sore hari ini lanjut kembali, kita jeda sebentar ya. Dan sahabat bilang pokoknya jangan kemana-mana. Buat Anda yang mungkin mau bertanya-tanya juga boleh ya, kita bersama Ustazah Azizah Herawati ya. Silahkan aja sahabat Gemilang bisa langsung bertanya melalui nomor WhatsApp ya di 081578968968. Jadi sahabat jangan kemana-mana, tetap di sana sini seputar Ramadan, masih bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Magelang bersama Ustazah Azizah Herawati SAG MSI. Pokoknya tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama.
tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baik sahabat Gemilang, terima kasih ada sore hari ini masih tetap bersama saya Diki Darmawan. Masih di sana sini seputar Ramadan, masih bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Magelang bersama Ustazah Azizah Erawati SAG MSI. Masih di sana sini seputar Ramadan ya. Dengan tema kita sore hari ini adalah tetap semangat di pertengahan Ramadan. Masih tetap semangat ya, Bu Azizah? Ya, lanjutin lagi Bu Azizah tentang tipsnya tadi ya. Tadi terkait pola hidup ya. Sekarang ibadah ya. Jadi meningkatkan ibadah sunnah. Jadi kalau selama ini kita sudah terbiasa dengan ibadah sunnah di luar bulan Ramadan, nah kita tetap jaga, apalagi di bulan Ramadan. Kalau ibadah wajib aja dilipat gandakan ya, apalagi ibadah kita menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi seperti tarawih ya, tarawih, terus nanti kalau tarawih masih kurang nanti malam bangun lagi juga bisa Mas. Jadi ya tahajud, terus biar terutama saat mau menyiapkan sahur, kalau saya biasanya di masjid kami witirnya diakhirkan gitu ya. Nanti bangun itu tidak kepikiran langsung ke
masak Mas, jadi masih agak gasik, kita qiyamul lail dulu. Itu akan lebih tenang, tanpa mengabaikan saat tarawih ya. Kalau tarawih kan cenderung rame ya, banyak orang gitu ya. Kehusukan kita sepertinya akan lebih terasa saat kita qiyamul lail. Kemudian tadarusnya tidak hanya banter-banteran ya Mas ya, jadi tidak hanya balapan untuk khatam, tapi juga berusaha untuk memahami maknanya. Ya, sekarang Quran tarjamah itu sudah kacang goreng Mas, yang jual banyak gitu ya, banyak sekali yang jual. Bahkan bantuan-bantuan Al-Quran, wakaf-wakaf Al-Quran itu mari kita manfaatkan. Kemudian juga mentadaburinya, kita dengan ikut kajian-kajian itu kita meningkatkanlah, tidak kalau kemarin membaca terus menghafalkan, kemudian tahu maknanya, lama-lama juga mentadaburi itu mengambil hikmah dari mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Harapannya kita juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sedekah ya, sedekah ini biasanya berlomba-lombanya di bulan Ramadan, walaupun tidak hanya di bulan Ramadan. Tadi Mas Diki juga ngendikokan, tidak hanya Ramadan kita itu semangat beribadah, termasuk sedekah. Ya, kita kan bukan hanya Ramadaniyin yang semangat hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan. Nah, mumpung Ramadan ini Allah menjanjikan pahala yang luar biasa, silakan kita, apalagi kita akan hari raya itu orang banyak sekali membutuhkan ya, kita peduli dengan sekitar kita, kerabat, teman-teman yang membutuhkan, silakan dibagi. Selain zakat yang fitrah mah itu wajib, sudah wajib ya, tapi yang wajib juga zakat mal, kita yang punya harta, punya perniagaan, punya profesi yang tetap dapat gaji itu juga dikeluarkan. Sebenarnya tidak di bulan Ramadan Mas, tapi mumpung Ramadan itu orang banyak peruntukannya itu lebih pas ya, gitu ya. Itu bisa nanti kita titipkan pada lembaga-lembaga UPU, unit pengumpul zakat. Kita sudah ada UPZ Kabupaten, masing-masing kementerian sepertinya ada, kemudian ada Basnas Kabupaten Magelang, kita juga ada Lazismu, ada Lazisnu, ada Rumah Zakat, Dompet Duafa, banyak sekali yang bisa titipi. Atau UPZ masjid yang selama ini sekaligus sosialisasi ya Mas Dik. Kalau selama ini kan kita mengenal panitia zakat fitrah saja, sebenarnya tanpa sekarang kita ubah mindsetnya. Mereka ajukan saja SK UPZ di Basnas, nanti SK itu berlaku selamanya. Mereka adalah menjadi amil, jadi amil yang bisa mendapat bagian amil juga gitu. Jadi tidak hanya bekerja saat mau bagi fitrah aja, tapi juga zakat-zakat mal, zakat-zakat perniagaan, zakat-zakat profesi yang dikumpulkan dari para mustahik itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu kesempatan kita, monggo para agniya, saudara-saudara sahabat Gemilang semuanya, silakan dimanfaatkan. Kemudian banyak berzikir dan berdoa memohon kebaikan, itu juga mari kita tingkatkan. Selanjutnya kita juga mencari motivasi untuk menyemangati kita, motivasi dari yang kita sudah perbincangkan di kajian lalu, bahwa para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu juga tetap bersemangat di bulan Ramadan. Kita tahu perang Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan saat itu. Bayangkan puasa kok perang Mas. Nah, kita main perang sama apa kan gitu. Iya, bernafsu gitu ya. Iya. Nafsu sebenarnya dewi. Ya, jadi kan enggak seberapa itu Mas. Jika dibandingkan para sahabat yang berperang. Kemudian Fathu Mekah, perebutan, jadi penaklukan Mekah itu juga di bulan Ramadan ya. Jadi kita belum seberapa gitu jika dibandingkan itu. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan di bulan Ramadan. Kemudian yang sangat tidak boleh tertinggal adalah mengingat bahwa malam Lailatul Qadar itu segera datang gitu. Semakin dekat kan, semakin ke tengah nanti diganjil kita malam-malam ganjil ya. Di hadisnya pun dari Aisyah istri Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awahiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di waktu ganjil ya. Jadi di hitungan ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Jadi sudah dikasih clue ya.
Malam Lailatul Qadar kan tahu ya Mas Diki, dari kita SD sudah diajari, bahkan dari TK, yang keutamaannya Pak lebih baik dari 1000 bulan kan gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kita nggak tahu kita sudah dapat atau belum. Kalau Mas Diki tahu, iki mau ibadah wis 1000 bulan kok ganjaran. Makanya pahala itu sama Allah tidak dikasih tahukan, supaya kita tetap semangat untuk beribadah kepadanya. Nah, setiap datang Ramadan kita tentu manfaatkan 10 hari terakhir, dibiasakan dari awal sebenarnya. Nah, baru di 10 hari terakhir kita beriktikaf di masjid, banyak berzikir. Kita juga sudah mulai, mungkin nanti akhir-akhir itu sudah mulai libur gitu ya, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian banyak di masjid itu kita manfaatkan untuk zikir, tadarus, bahkan menambah ibadah-ibadah sunnah. Itu sangat, jangan sampai kita nanti kehilangan kesempatan untuk berburu bulan Ramadan itu ya. Jadi mari Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Gemilang, apa yang saya sampaikan tadi di depan, bagaimana kita mengatur banyak hal supaya kita tetap semangat, sehingga tetap kita menuju 10 hari terakhir ini, kalaupun kita harus mempersiapkan keperluan lebaran, juga menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita yang akan kita santuni, kita tidak mengabaikan ibadah. Makanya saya sering mengingatkan diri dan juga para jamaah dan juga sahabat Gemilang, jauh-jauh sebelum Ramadan kita seharusnya memang sudah mempersiapkan segalanya. Dari manajemen waktu, manajemen kebutuhan, manajemen kerja. Jadi misalnya yang punya orderan-orderan yang biasa dapat pesanan itu sudah diatur, yang biasa jualan juga sudah diatur. Jangan sampai kita khusyuk urusan dunia, akhirnya kita kehilangan akhirat gitu. Apalagi jualan mercon. Ini naudzubillah. Tapi kita beberapa masih ada kita temukan, itu prihatin. Semoga nanti segera ada teguran lah, paling tidak. Anak-anak muda tongkrong kok hanya seperti itu kan, eman-eman ya tentu itu. Nah, jadi apalagi kita yang sudah bukan tua ya, tapi semangat untuk memberikan pembelajaran kepada anak cucu kita. Mari dari sekarang Ramadan ini jadi momentum bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita. Iya. Gitu. Jadi untuk tadi menurut Bu Ustazah Zahrawati itu ada beberapa cara ya agar tetap semangat di pertengahan bulan. Itu yang pertama tadi mengingat tujuan Ramadan, kemudian menjadikan Ramadan sebagai peluang emas ya. Kemudian mengatur kembali pola hidup ya, dari istirahat, makan sampai pemanfaatan media itu. Terus kemudian meningkatkan ibadah sunnah dan terakhir adalah masih 2 lagi, jadi mencari menambah hikmah dari para sahabat dan mengingat bahwa Lailatul Qadar itu segera dekat gitu ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum yang belum tentu tahun depan kita masih mengalami gitu ya. Jadi itu. Iya. Ini kan mungkin banyak ya dari orang ataupun masyarakat yang nggak tahu nih, ternyata di bulan Ramadan itu memiliki banyak banget keutamaan. Mungkin bisa dijelaskan Ibu ya. Untuk keutamaannya sendiri apa aja nih di bulan? Ya, tentu sudah banyak yang tahu ya. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang pertama jelas tadi pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, yang disampaikan oleh Rasulullah di awal khutbah dulu ya, khutbah begitu menyambut Ramadan. Kemudian yang paling penting kita sering dengar hadisnya, sering dipakai oleh para mubalik, motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini motivasi untuk kita itu berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan karena Allah betul. Kemudian wahtisaban itu berharap pahala. Kita berharap itu bolehnya hanya pada Allah Mas Diki, bukan pada manusia ya. Jadi tidak malah ngelis siapa yang mau ngasih THR tahun lalu gitu ya. Tapi kepada Allah. Apa janji Allah? Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya kalau kita lebaran
kan ada ini minal aidin wal faizin, itu kan sebenarnya doanya panjang ya. Jadi doanya ja'alana, selain taqabbalallahu minna minkum itu ya, semoga Allah menerima amalan saya dan amalan kamu itu, tapi juga disambung dengan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin, semoga Allah menjadikan aku dan kamu ya minal aidin, orang-orang yang kembali kepada kesucian. Karena kita diampuni dosa-dosa tadi, kita akhirnya kan kembali suci, imut lagi Mas, seperti bayi baru lahir gitu ya. Jadi itu Mas, jomblo lagi. Ini nggak nyindir Mas Diki ya. Kemudian minal aitin wal faizin, faizin itu faza yafuzu, itu menang gitu ya. Jadi menang dari apa? Dari menaklukkan hawa nafsu itu gitu. Makanya kalau Lebaran disebut hari kemenangan ya kan, maksudnya di situ menang dari kita kemarin sudah menahan hawa nafsu itu. Jadi keutamaannya itu termasuk yang paling terasa ya adanya malam 1000 bulan itu. Terus juga malam diturunkannya Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang dijadikan petunjuk bagi kita. Makanya hal-hal kecil yang kita lakukan di bulan Ramadan yang seolah-olah itu hanya rutinitas, misalnya sahur Mas. Sahur itu kan Allah mensyariatkan, Rasulullah juga diakhirkan. Supaya apa? Supaya durasi bertahannya makanan kita itu tidak gasik habisnya gitu. Jadi menurut kesehatan itu saya agak lupa 6 sampai 8 jam. Kalau kita sahurnya mepet jam 4 gitu ya, itu kan masih nanti agak lama. Ya, jam 10 baru mulai lapar. Karena apa? Orang lapar itu hawanya itu mau marah. Ya enggak Mas? Emosi gitu. Emosi gitu ya. Emosi labil gitu. Makanya dari urusan sahur aja diatur sedemikian rupa. Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barokatun. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Ziyadatul ada yang mengartikan annama wa ziyadatu fil khairi wasya'adah, tumbuh dan tambah dalam kebaikan dan kebahagiaan. Jadi selain kita tambah baik, tapi juga tambah bahagia. Kemudian berbuka, kita eming takjilan Mas, tapi di situ Allah itu ada di hadis qudsi itu, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron, sebaik yang paling aku sukai dari hambaku yang menyegerakan berbuka. Di situ berbuka aja segera, itu maha kasihnya Allah. Dan dari berbuka itu ada, kalau kita lihat doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Ya Allah, aku ini ya, aku karena kamu aku berpuasa, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa ala rizkika aftortu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Kemudian kita minum. Setelah minum, la badma'u wa talatil uruku wa thabatul ajru insyaallah, wa thabatul ajru insyaallah. Setelah hilang haus dan dahaga, kemudian la badma'u wa talatil uruku, dan telah basah tenggorokan, wa thabatul ajru, Allah itu menetapkan pahala bagi orang yang berbuka itu, insyaallah, jika Allah menghendaki. Nah itu Masya Allah ya. Jadi hanya urusan makan saja kita dapat pahala ya. Jadi kesempatan yang luar biasa ini dari keutamaan Ramadan yang tidak henti kita dapat dari para mubalik di beberapa kajian, di buku-buku, juga di media-media yang kita positif yang kita baca, itu tentu banyak sekali. Makanya mari kita manfaatkan waktu yang masih setengah jalan kok Mas. Jadi masih ada waktu. Jangan lagi seperti anak kecil yang menghitung kapan lagi lebaran gitu ya. Tentu Mas Dik sudah enggak gitu ya. Wele betul kurang pirang dino gitu. Ya oke lah, besok kita ketemu lebaran dan itu hari raya. Kita juga merayakan, tapi ya tidak terus melenakan dari kemarin kesungguhan kita dalam berpuasa Ramadan itu gitu. Iya, tadi untuk bulan Ramadan itu memiliki keutamaan tadi adalah yang dibilang bahwa adalah bulan ampunan, terus ya, bulan Lailatul Qadar, terus turunnya Al-Quran ya, gitu. Terus banyak juga pahala-pahalanya dari hal-hal yang sederhana itu juga ya tuh dari sahur, terus berbagi juga, saat kita berbagi dengan ikhlas. Coba kita ambil contoh saja, Mas Dik punya tetangga
yang sepuh sendirian, kok Mas Diki menjatah mbah itu setiap hari 1 mangkok saja untuk buka, 1 mangkok, 1 piring untuk sahur setiap hari. Pahalanya berapa Mas? Wah, gitu. banyak. Itu enggak seberapa bagi kita, tapi bagi mereka luar biasa. Termasuk berbagi rezeki THR itu bukan wujudnya kok, ternyata apa yang didapat itu excited banget karena ini memang bulan bahagia gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bukan alah mingkong ini, enggak, tapi disitulah keistimewaannya. Makanya Ramadan ini betul-betul dirasakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sing bati, sing laris tidak hanya orang Islam. Kemudian muntilan ya Mas ya. Cina kayak banget gitu. Saya enggak nganu ya rasis terhadap Cina, tapi memang kita saudara-saudara kita banyak juga yang non muslim tapi mendapatkan keberkahan dari saudara-saudara muslim yang berbelanja di bulan Ramadan ini. Iya, gitu Bu Eza, ini karena untuk waktu maghrib ya, tinggal lebih gasik ya Mas ya. kurang 6 menit lagi ya. Ya. Mungkin sebelum kita pamit mungkin ada pesan-pesan Oke, buat ya. sahabat Gemilang yang menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih Mas Diki ya. Jadi sahabat Gemilang yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan ya. Jadi saat yang tepat kita untuk tetap menjaga semangat ibadah, memperkuat kesabaran dan juga meningkatkan kebaikan. Kita jangan sampai membiarkan rasa lelah itu menghalangi kita untuk meraih keberkahan yang melimpah di bulan Ramadan yang suci ini ya. Mari kita jadikan sisa Ramadan itu yang sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, berbagi dengan sesama. Semoga kita juga diberikan kekuatan, kesehatan dan juga keikhlasan untuk menuntaskan Ramadan tahun ini. Semoga apa yang kita cita-citakan tadi yang populer sekali, la'allakum tattaqun, itu betul-betul akan kita raih. Dan ketika Ramadan berlalu nanti kita bertemu dengan bulan Syawal, kita termasuk orang-orang yang betul-betul minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian dan juga memperoleh kemenangan. Demikian Mas Diki dan sahabat Gemilang semuanya. Selamat melanjutkan ibadah puasa nanti besok dan seterusnya sampai akhir bulan Ramadan ini. Iya, baik. Sahabat Gemilang, demikian ya untuk sana sini seputar Ramadan untuk edisi hari ini Kamis 13 Maret 2025 bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Magelang, ya, Ustazah Azizah Herawati SAG MSI. Dan jangan lupa sahabat Gemilang untuk sana sini seputar Ramadan akan temani Anda selama bulan Ramadan di hari Kamis ya, mulai pukul 5 sore sampai menjelang berbuka puasa. Dan demikian untuk sana sini seputar Ramadan hari ini, saya Diki Darmawan bersama Azizah Herawati, Ustazah Azizah Herawati undur diri. Selamat sore, selamat berbuka puasa dan tetap dengerin 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan obrolan seputar Ramadan dalam Sana Sini Seputar Ramadan. Baru saja Anda dengarkan obrolan seputar Ramadan dalam Sana Sini Seputar Ramadan.